Hai anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran tentunya Bahasa Indonesia kelas 7. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah ada sebagian yang mengumpulkan tugas, tapi masih ada juga yang belum. Yang belum ibu harapkan secepatnya untuk segera mengumpulkannya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita masuki materi kita selanjutnya, yaitu tentang struktur teks deskripsi, kaidah kebahasan teks deskripsi, dan juga yang ketiga yaitu jenis-jenis dari teks deskripsi. Sebelum kita masuki materinya, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini, yaitu 3.2 dan kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.1. Dan selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak ibu semuanya mampu yang pertama yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasan dari teks deskripsi. Dan yang kedua yaitu anak-anak ibu bisa menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Jadi ada dua tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baru sekarang kita masuki materi kita yaitu tentang struktur teks deskripsi. Anak-anak ibu tentunya sudah memahami sebelumnya apa itu teks deskripsi, karena sudah ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi bahwa kita kenal, ibu sedikit mengulang bahwa teks deskripsi itu adalah suatu teks yang menceritakan atau menggambarkan keadaan sebenarnya suatu objek, sehingga pembaca, pendengar bisa merasakannya secara langsung. Nah, kita masuki struktur teks deskripsi bahwa untuk membuat teks deskripsi, kita harus mengenal dulu struktur teks deskripsi supaya teks deskripsi yang kita buat itu benar-benar sempurna. Apa itu struktur teks deskripsi? Yang pertama yaitu struktur teks deskripsi itu terdiri dari identifikasi masalah. Apa itu identifikasi? Berisikan bahwa identifikasi itu berisikan tentang topik yang akan kita deskripsikan. Misalnya tentang tempat, benda, objeknya baik itu manusia, suasana, dan sebagainya. Pokoknya sebelum kita membuat teks deskripsi, maka kita harus mengidentifikasi dulu, menentukan dulu topik atau objek yang akan kita deskripsikan. Nah, yang kedua yaitu deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian itu berisikan tentang perincian objek yang akan kita deskripsikan. Apa-apa saja, baik itu dari sifat fisiknya mungkin yang akan kita deskripsikan, apa itu ciri fisik dari suatu objek atau benda yang akan kita deskripsikan. Misalnya tentang sifat, warna, asal, kesukaan, sehingga apa yang akan kita deskripsikan tersebut orang lain bisa merasakannya atau bisa memahami tentang apa yang kita deskripsikan tersebut. Oke, itu ada dua. Nah, yang ketiga yaitu struktur teks yang ketiga adalah yaitu penutup. Penutup berisikan tentang kesimpulan secara umum tentang objek yang kita bahas atau yang sedang kita deskripsikan. Nah, mungkin sudah ada 3 struktur teks deskripsi yang telah Ibu jelaskan. Yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama adalah identifikasi masalah. Dan yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, anak-anak pasti sudah paham kan bahwa struktur teks deskripsi itu bagaimana isinya? Nah, sekarang kita masuki materi kita yang kedua, yaitu tentang kaidah kebahasan dari teks deskripsi. Nah, kaidah kebahasan itu apa? Artinya bahwa struktur teks deskripsi itu harus mengandung beberapa hal dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan sesuatu. Apa itu? Oh, apa pula itu? Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalkan anak-anak ibu mau menjelaskan atau mendeskripsikan tentang warna, maka anak-anak ibu harus benar-benar jelas menyebutkan warna apa itu. Kan warna itu banyak, ada warna merah, kuning, hijau. Jadi harus benar
disebut. Contohnya, kasih contoh ya. Kalian ingin mendeskripsikan tentang buah apel, maka kalian harus benar menyebutkannya. Oh, apel itu bentuknya bulat, warnanya hijau, ada merah, ada kuning. Nah, itu contoh bahwa kita untuk menjelaskan suatu objek harus benar-benar menggunakan kata-kata yang konkret. Dan yang kedua yaitu bahwa teks deskripsi itu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan suatu objek. Nah, kalau tadi yang pertama tadi adalah kata-kata, kalau sekarang adalah kalimat. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan suatu objek. Misalnya, kita ingin menjelaskan atau mendeskripsikan tentang seorang ayah. Ayahku seorang laki-laki. Ayahku tampan dan berkumis. Ayahku baik, dia penyayang kepada anak-anaknya. Nah, yang Ibu ceritakan tadi, yang Ibu jelaskan tadi itu adalah salah satu adalah contoh-contoh dari menggunakan kalimat rincian yang konkret. Paham anak-anak kira-kira? Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga, bahwa teks deskripsi itu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, apa pula itu kata sinonim dengan emosi yang kuat? Contohnya, Ibu kasih contoh. Kata sinonim indah itu kan banyak. Sinonim indah yang menggunakan emosi yang kuat itu contohnya adalah elok, apalagi permai. Itu kan adalah sinonim dari kata indah. Nah, misalkan kalian ingin mendeskripsikan tentang pantai. Pantai Anyar itu elok dan indah. Nah, itu kan contohnya dia menggunakan emosi sinonim kata indah. Oke. Dan yang keempat yaitu bahwa teks deskripsi itu juga menggambarkan majas untuk melukiskan secara konkret menggunakan majas. Nah, majas itu apa? Sama dengan perumpamaan. Majas itu kan banyak. Contohnya yaitu kalian ingin mendeskripsikan tentang pantai. Pasir pantai itu putih dan lembut seperti kapas. Nah, dari kata-kata kalimat itu tadi berarti bahwa kalian sudah menggunakan kalimat majas, sudah menggunakan atau memakai kata kalimat majas. Majas di sana menggunakan kata perbandingan. Ibaratnya bahwa pasir pantai itu putih, lembut seperti kapas. Oke, untuk kaidah kebahasaan berikutnya yang kelima yaitu menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar apa yang kita deskripsikan. Nah, anak-anak Ibu sudah paham kira-kiranya tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi. Ada berapa tadi? Ada 5. Oke, sudah ada 2 materi yang Ibu jelaskan. Ibu harapkan semuanya paham ya. Sekarang yang terakhir ada itu namanya kita materi yang terakhir yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Apa itu jenis-jenis teks deskripsi? Ada 2. Jenis-jenis teks deskripsi itu ada 2. Yang pertama yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. Nah, apa pula ini? Nah, kita kenal tadi bahwa teks deskripsi itu adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci dan jelas. Itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Kita sudah tahu, jadi untuk teks deskripsi yang pertama, Ibu yakin kalian sudah paham, yaitu teks deskripsi yang pertama tadi apa? Teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Berarti kita benar-benar menjelaskan secara terperinci tentang objek yang ingin kita jelaskan. Yang kedua yaitu teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lainnya. Contohnya seperti ini anak-anak.
teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lainnya itu contohnya di dalam drama atau cerpen atau novel, di dalamnya itu kan ada menggunakan kata-kata deskripsi. Misalnya dia menggunakan kata-kata dalam cerpen itu mengandung gambaran suatu objek. Santi itu suaranya bagus, indah sekali, bagaikan burung yang bernyanyi. Semuanya merasa kagum untuk mendengarkan suaranya jika dia bernyanyi. Nah, misalkan di dalam suatu cerpen ada kata-kata atau ada kalimat yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Nah, itulah yang dikatakan bahwa teks deskripsi itu merupakan bagian dari teks lainnya. Nah, anak-anak ibu semuanya, bagaimana dengan materi yang ibu jelaskan tadi? Ibu harapkan kalian bisa paham ya. Jika kalian mungkin apa yang ibu jelaskan tadi tidak paham, silakan kalian tanyakan lewat WA grup kita ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu apa yang ibu jelaskan tadi. Ingat, materi kita hari ini ada 3. Yang pertama tadi sudah ibu jelaskan tentang struktur teks deskripsi. Yang kedua adalah kaidah kebahasan dari teks deskripsi. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis teks deskripsi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa nanti akan ibu kirim tugas kalian di WA, yaitu kalian silakan buat 1 teks deskripsi, terserah topiknya tentang apa. Yang jelas, gunakanlah ilmu yang telah ibu berikan tadi tentang bagaimana cara membuat teks deskripsi, yaitu baik itu dari struktur teksnya, kaidah kebahasan yang digunakannya. Ya, mau mendeskripsikan apa anak-anak? Terserah, bebas. Boleh kamu deskripsikan tentang kamar kalian, boleh kalian deskripsikan tentang sifat fisik ibu kalian atau ayah kalian, boleh kalian deskripsikan tentang keadaan sekolah kita. Tapi ingat, kenali dulu objek yang akan kalian teliti. Ya. Nah, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.